Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita dari Prinsip Palem akan sedikit banyaknya mengulas tentang sebuah naskah drama karya sosok yang fenomenal khususnya di kalangan dunia teater Kabupaten Kuningan gitu, yaitu almarhum Bapak An Sugianto Mas. Adapun naskahnya itu yang akan kita bahas ada naskah yang berjudul Bimbang Dewi Rara. Dan sebelumnya pada tahun lalu sempat juga dipentaskan oleh mahasiswa dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Kuningan yang alhamdulillah sukses dan menyita banyak perhatian, mungkin bisa dibilang, karena terbukti dari membludaknya penonton yang hadir untuk menyaksikan pementasan tersebut. Nah, sekarang di sini saya sudah bersama teman-teman Prinsip Palem yang juga bukan kebetulan karena memang itu sudah menjadi keharusan dari mata kuliah. Ada aktor-aktor dan sutradara dari teater yang mementaskan naskah Bimbang Dewi Rara karya An Sugianto Mas ini. Saya sendiri Dul Halim, kemudian ada Albi Sukma Darmawan, ada Agung ya, ada Agung Sukma, kemudian ada Aden Eka, kemudian ada Dede Rudiansyah, dan ada Silva. Nah, berbicara tentang naskah drama Bimbang Dewi Rara ini menarik sekali karena naskah ini bercerita tentang seorang wanita gitu dalam sebuah kerajaan. Wanita ini bernama Dewi Rara. Dia mempunyai seorang ayah bernama Dola. Kemudian ibunya itu bernama Putri Wulan. Namun dalam kisahnya dikisahkan bahwa Putri Wulan ini sudah lama tiada ketika Dewi Rara lahir di dunia gitu. Singkat cerita, setelah kepergian sosok istri yaitu Putri Wulan, sosok istri dari Raja Dola ini, Dola mengalami sebuah situasi situasi yang sedikit mengusik hati dan juga perasaan Dola karena non sih aing lagi kieu dia. Polisi ya. Kumaha ieu kepotong kunaha? Lanjut teh. Oke. Kita kembali tadi dari sosok suasana yang dialami oleh sosok Dola. Suasana yang maaf ini banyak nyarep tak ada itu. Motor baik vlog deh. Udah balik lagi. Udah dapat kerumun tuh kan. Aduh, nih saya jadi kurang fokus ini. Jadi tegang ya. Aduh. Oh ya, kita lanjutkan. Maaf sebelumnya tadi ada gangguan teknis karena kita sekarang sedang berada di
sebuah tempat yang recommended buat kalian kaum muda gitu ya, untuk nongkrong-nongkrong, kemudian menghabiskan waktu luang berbincang dengan rekan-rekan. Kita sedang berada di Denkana Milking, tempat susu terbaik gitu, susu sapi, susu murni terbaik untuk kalian penikmat atau pecinta susu murni. Oke, kita lanjut tadi yang apa ya, suasana hati atau suasana perasaan yang dialami oleh sosok Dola ini mengalami sebuah siklus atau situasi seorang ayah dan juga seorang suami yang mana ketika ditinggalkan oleh sosok Wulan, yaitu istrinya, kemudian rasa kesepian yang timbul karena sosok yang dicintainya itu telah tiada, muncul ataupun ditimpa lagi dengan suasana hati bahwa sosok Dewi Rara, putri tunggalnya ini sekarang sudah beranjak dewasa dan nanti suatu saat nanti pasti akan diboyong ke kerajaan yang lain untuk dijadikan seorang permaisuri di sebuah kerajaan tertentu atau yang lainnya gitu. Kemudian perasaan ini terus menyelimuti hati dan pikiran Raja Dola sehingga dikisahkan di naskah tersebut bahwa nyanyian-nyanyian sunyi itu selalu terngiang dalam pikiran Dola gitu. Sampai-sampai dia bertanya kepada seorang emban abdi kerajaan bahwa benarkah, untuk meyakinkan dirinya, benarkah bahwa saya ini sudah tua gitu. Dan sebentar lagi Putri Wulan itu akan Dewi Rara ini akan beranjak dewasa, kemudian memiliki seorang suami dan diboyong ke kerajaan suaminya. Sampai pada suatu bagian tertentu masuklah salah satu tokoh yang ternyata sosok ini adalah sahabat dekat, sahabat karibnya seorang Raja Dola, yaitu Raja Raga dari kerajaan seberang. Dan ternyata di balik kekerabatan atau persahabatan yang erat di antara kedua tokoh ini, mereka mencintai satu sosok wanita yang sama, yaitu Putri Wulan. Namun karena pada zaman dulu sistem kerajaan atau sistem untuk mempersunting seorang putri raja itu menggunakan sistem sayembara dan dimenangkan oleh seorang Raja Dola. Akhirnya Raja Raga itu karena dia tidak ingin mengusik kebahagiaan seorang sahabat dan juga sosok yang dia cintainya, dia menghilang berpuluh-puluh tahun. Dan kepergian seorang Raja Raga ini ternyata juga membawa pergi perasaan yang teramat dalam terhadap Putri Wulan, yaitu rasa cintanya dan juga rasa kecewanya karena dia tidak berhasil memenuhi cintanya, yaitu mempersunting seorang Putri Wulan. Lalu dia hadir kembali, tiba-tiba masuk ke dalam sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang Raja Dola. Dengan kesaktian yang dimilikinya, dia tidak bisa dilihat oleh beberapa prajurit yang menjaga wilayah kerajaan. Tiba-tiba saja dia berada di sebuah ruangan yang di situ juga ada seorang Raja Dolanya gitu. Terjadilah sebuah perdebatan sengit di sana bahwa kedatangan seorang raga ini ternyata tidak hanya untuk sowan kepada seorang sahabat karib lamanya gitu, tapi juga ternyata dia ingin menuntut sumpah serapahnya dulu bahwa dia tidak akan mempersunting siapapun, mempersunting wanita manapun kecuali Putri Wulan yang berhasil disunting oleh Raja Dola. Dan yang lebih membuat seorang Raja Dola frustasi terpuruk lagi, ternyata sumpah serapah seorang Raja Raga ini
ditimpahkan atau dilimpahkan kepada putri tunggalnya Raja Dola, yaitu Putri Dewi Rara. Dia bersikeras untuk meminang seorang Dewi Rara, meskipun itu tidak mendapat restu dari Raja Raga gitu. Sampai terjadilah sebuah perdebatan yang cukup sengit antara kedua tokoh raja ini, sampai pada satu titik bahwa Raja Raga tetap teguh pendirian terhadap sumpahnya. Dia memutuskan memberikan dua buah pilihan kepada seorang Raja Dola, bahwa Raja Dola harus menyerahkan putrinya Dewi Rara untuk dipersunting oleh Raja Raga, atau kerajaannya luluh lanta oleh gempuran dari seorang Raja Raga. Sementara dia juga karena memang dia adalah sahabat karibnya seorang Raja Dola, dia tahu bahwa Raja Dola ini sosok raja yang bijaksana dan benci terhadap sebuah peperangan. Karena peperangan itu bagaimanapun pasti akan menimbulkan korban dan kerusakan yang banyak gitu. Akhirnya masalah yang diterima oleh sosok Raja Dola ini semakin banyak. Dari mulai dia kesepian kehilangan istri, kemudian akan merasa kesepian ketika seorang Dewi Rara diboyong oleh suaminya. Ditambah lagi ternyata seorang Raja Raga menuntut sumpahnya yang dilimpahkan kepada seorang Dewi Rara. Mendengar kabar ini, Dewi Rara sontak menolak untuk dijodohkan dengan seorang Raja Raga. Namun di sisi lain, karena seorang Raja Dola ini adalah raja yang bijaksana, dia mempertimbangkan lebih baik merelakan satu orang merelakan seorang putrinya daripada harus merelakan ribuan nyawa rakyatnya gitu. Dan disinilah terjadi perdebatan hati, bisa dibilang perdebatan hati sosok Dewi Rara, bahwa dia di sisi lain mencintai seorang pria yang ia jumpai di alas kemuning. Pria ini bernama Arjuna. Namun di sisi lain juga dia mempunyai tanggung jawab sebagai seorang putri raja yang yang berkewajiban menuruti segala perintah raja, sehingga diusulkanlah oleh sosok emban yang masuk pada saat itu mengusulkan bahwa lebih baik agar Dewi Rara pergi meninggalkan kerajaan untuk mencari Arjuna. Singkat cerita, pergilah Dewi Rara dan emban ke alas kemuning untuk menemui seorang Arjuna. Sesampainya di alas kemuning, Dewi Rara lantas melakukan latihan atau berguru kepada seorang Arjuna agar bagaimana caranya ketika bulan purnama tiba, waktu yang ditetapkan oleh Raja Raga untuk menjemput Putri Wulan dan meminang Putri Wulan sebagai istrinya itu, dia sudah mempunyai kekuatan yang cukup untuk membunuh atau untuk menghilangkan, melenyapkan seorang Raja Raga dengan tangannya sendiri. Karena itulah pertimbangan yang dimiliki oleh Dewi Rara. Dia adalah seorang putri raja yang berkewajiban melindungi rakyat dan negerinya. Dia juga adalah seorang perempuan yang memiliki hak akan cintanya. Akhirnya dia berguru kepada seorang Arjuna, berlatih memanah, kemudian meminta sosok Arjuna agar memberitahukan apa saja kelemahan Raja Raga. Namun ternyata ketika Arjuna sedang melakukan semedi atau melakukan tapa berata untuk mengetahui kelemahan dari sosok Raja Raga ini,
Dewi Rara justru malah tertidur pulas karena akibat perjalanan yang jauh dari kerajaannya menuju Alas Kemuning. Ketika Arjuna terbangun dari tapa beratanya untuk memberitahukan kelemahan Raja Raga, Dewi Rara tidak mendengar dan tidak mengetahui apa yang diucapkan oleh seorang Arjuna, karena di waktu yang lain, di waktu yang bersamaan juga, istri Arjuna memanggil Arjuna untuk menyantap hidangan yang sudah disediakan oleh istrinya, yaitu Pariyem. Sementara Arjuna tidak ingin istrinya ini mengetahui keberadaan Dewi Rara. Gitu ya. Inilah sifat seorang lelaki ketika dihadirkan sosok wanita yang lain dalam hidupnya gitu. Singkat cerita, berlatihlah si Dewi Rara ini dengan Arjuna beberapa hari, beberapa bulan, beberapa minggu, beberapa bulan, sampai pada suatu waktu ketika dia mengetahui kelemahan Raja Raga adalah ketika Raja Raga ini dapat dibunuh oleh anak panah yang sudah diikat, 10 lembar rambut gadis yang masih bersih. Dia menyadari bahwa dirinya atau Dewi Rara ini sudah tidak suci. Sudah tidak suci dalam artian karena tadi tidak diberitahukan oleh Arjuna kelemahan Raja Raga. Muda-mudi ini melakukan sesuatu yang dilarang atau sesuatu yang terlarang, sehingga mengakibatkan kesucian Dewi Rara sudah hilang. Namun apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur. Kemampuan Dewi Rara pun sudah terasah. Akhirnya dia membulatkan tekad untuk kembali ke kerajaan dan menghadapi Raja Raga dalam suatu pertempuran. Kembalilah Dewi Rara ke kerajaan. Terjadilah pertempuran besar antara dua kerajaan, Kerajaan Dola dan Kerajaan Raga. Dan banyak sekali prajurit yang terbunuh. Kemudian rakyat juga, kalau misalnya bisa digambarkan, karena akibat sebuah peperangan pasti banyak pertumpahan darah juga. Sampai pada suatu titik atau suatu momen ketika Raja Raga berhasil menerobos istana dan menumbangkan sosok Raja Dola di hadapan Dewi Rara. Dewi Rara tentunya melihat sosok ayahnya di hadapannya dibunuh oleh orang yang ingin mempersunting dan mengobrak-abrik kerajaannya, tentu murka. Akhirnya dia melesatkan panah beberapa kali ke tubuh sosok Raja Raga ini, sampai ke yang anak panah yang terakhir, yaitu ketika Dewi Rara memotong 10 helai rambutnya, kemudian diikatkanlah kepada anak panahnya dan dilesatkan ke tubuh Raja Raga. Raja Raga tersontak kaget karena dia mengetahui kelemahannya, tapi ketika melihat sosok Dewi Rara yang sudah mengikatkan beberapa helai rambutnya dan dihujamkan panahnya, ternyata tidak mampu menggores sedikit pun tubuh Raja Raga. Artinya Raja Raga juga sudah mengetahui bahwa Dewi Rara ini sudah tidak lagi memiliki kesucian. Sontak menangislah sosok Raja Raga, karena ternyata cinta yang dia tunggu-tunggu berpuluh-puluh tahun sampai dia menderita, pasti menderita mental, karena di sisi lain dia juga sudah kehilangan dua harapannya, dari mulai harapan Putri Wulan dan juga sekarang Dewi Rara juga sudah sirna, yang akhirnya memunculkan sebuah keputusan besar di diri sosok Raja Raga ini, yaitu dia menghujamkan pedangnya ke tubuhnya sendiri, karena Raja Raga berpikir bahwa sudah tidak ada artinya lagi dia hidup ketika cahaya-cahaya kehidupan yang dia harapkan sudah tidak ada gitu. Dan berakhirlah kisah Bimbang Dewi Rara ini. Itu. Nah, itu sedikit banyaknya sinopsis cerita dari naskah Bimbang Dewi Rara. Kemudian
Eh, Kira-kira nih dari rekan-rekan yang ada di sini nih, hal-hal menarik apakah yang ada dalam naskah tersebut nih? Dari ini ada aktor yang memerankan, ada aktor terbaik yang memerankan Raja Dola. Ini ada Mas Albi Sukma Darmawan. Kebetulan juga skripsinya itu tentang naskah ini gitu. Mangga Kang Albi, kira-kira nih apa nih hal-hal menariknya nih dari naskah Bimbang Dewi Rara ini?